Halo sahabat catur, pada video kali ini saya kembali membagikan 5 buah jebakan yang ada dalam pembukaan catur. Saya akan buat video khusus jebakan pembukaan ini sebanyak 100 buah video lebih. Kalau Anda sudah melihat semua video ini, maka Anda tidak akan pernah lagi yang namanya terjebak dalam pembukaan catur untuk selama-lamanya. Sekarang kita mulai partai yang pertama. D4, C5, ini adalah pertahanan Benoni. Bidak E5, di sini hitam, E5, putih makan potong ke E6, hitam F pukul bidak E6, putih E4 untuk membuka jalan gajah di F1. Dan di sini sebenarnya langkah terbaik dari hitam bisa kuda C6, ada juga bidak maju D5, atau bisa juga bidak maju D6. Tetapi ada juga pemain hitam yang memainkan bidak E6 maju E5. Mungkin tujuannya untuk menghalangi agar bidak E4 putih tidak maju ke E5. Sebenarnya dengan langkah ini hitam sudah terjebak. Di sini tentu putih menteri skak H5, bidak tutup, menteri pukul bidak E5, skak, dan benteng hitam sudah lenyap di H8. Itu artinya hitam sudah kalah. Sekarang partai yang kedua. D4, C5, bidak maju D5, E6, bidak E4, E pukul D5, E pukul D5, gajah D6, putih kuda F3. Pada posisi ini hitam sering juga mainkan bidak D6. Mungkin tujuannya untuk pianceto gajah, tapi ini langkah yang kurang baik untuk hitam. Putih gajah D3, hitam menteri E7 skak, putih tutup gajah E3, hitam kuda F6, pengimbang buah dan persiapan rokade. Di sini putih rokade. Di sini hitam melihat bidak D5 yang gratis. Banyak juga pemain hitam yang memukul bidak di D5. Jadi di sini hitam kuda pukul bidak D5. Sebenarnya ini langkah yang salah. Putih benteng E1, ancaman terselubung terhadap menteri dan raja. Dan di sini melihat kedudukan rajanya berbahaya, maka hitam tentu banyak yang rokade. Dan di sini hitam sudah benar-benar terjebak. Putih gajah pukul bidak H7 skak, raja terpaksa pukul, menteri D5, dan benteng di A8 sudah gratis. Mungkin ada juga hitam beranggapan benteng A8 bisa diselamatkan dengan kuda ke F6. Tetapi di sini langkah kuda C6 membuat hitam lebih parah lagi situasinya, karena putih bisa menteri skak ke H5,
raja terpaksa lari G8, kuda G5 ancaman mat di H7. Dan di sini tentu hitam hanya bisa selamat kalau mengorbankan menteri pukul kuda. Nah, itu artinya hitam sudah kalah total. Sekarang permainan yang ketiga. E4, C5, D5, D6, E4, bidak G6, kuda C3, gajah G7, kuda F3, kuda A6, gajah E2, kuda C7, putih rokade, hitam kuda F6, gajah F4, hitam rokade, putih bidak maju H3, hitam bidak B5, putih bidak maju E5. Sampai posisi ini permainan masih tetap berimbang. D pukul E5, kuda pukul E5, bidak maju B4 mengancam kuda, kuda C6 mengancam menteri, menteri D7, kuda B5 mengajak pertukaran kuda yang di C7, hitam kuda pukul bidak D5, putih kuda E5 mengancam menteri, menteri mundur ke D8, kuda kembali mengancam menteri ke E6, C6, menteri B6, gajah F3 mengancam kuda, gajah B7. Sampai di sini putih sudah kalah 1-0. Sebab di sini kalau masih dilanjutkan, tentu putih misalkan pukul kuda di D5 dan hitam kuda pukul gajah, tentu menteri ambil kuda di D5, gajah pukul kuda C6 mengancam menteri, dan bila menteri lari misalkan ke G5, maka menteri pukul kuda B5 dan putih sudah kalah 1 gajah dan 1 bidak. Nah, sahabat catur, kelang ini masuk dalam kelompok jebakan tingkat lanjutan karena terjadinya di atas 15 langkah. Sekarang partai yang keempat, F4. Ini adalah pembukaan bir. Hitam bidak D5, putih bidak B3. Sebenarnya di sini langkah yang terbaik
dalam permukaan bir ini, kuda F3, kuda F6, dan bidak E3. Tetapi di sini banyak juga pemain putih yang memainkan bidak B3. Tujuannya sangat jelas untuk memasukkan gajah Pencetto ke B2. Di sini hitam kuda F6 pengembang buah, putih bidak E3 juga untuk membuka jalan gajah di F1. Hitam bidak C5. Dan di sini putih sering juga langsung gajah skak ke B5. Tujuannya untuk menang tempo dalam pengembangan buah. Itu pikiran dari putih. Dan di sini hitam tutup kuda C6. Dan pada posisi ini sebenarnya langkah yang terbaik untuk putih gajah ke B2. Tetapi banyak pemain putih yang beranggapan bidak maju D4 juga sangat baik. Dan banyak pemain putih yang memainkan langkah ini. Apalagi mereka yang tidak terlalu paham dengan teori pembukaan. Dan disinilah jebakan terjadi. Ini langkah hukuman dari hitam. Tentu menteri A5 skak. Dan gajah sudah lenyap di B5. Sebab bila ditutup dengan kuda, tentu kuda yang lenyap. Nah, di sini baru ketahuan bidak maju B3 jadi langkah yang lemah. Sekarang partai yang kelima, F4, D5, kuda F3, kuda C6, bidak E3, bidak E6, gajah B5, gajah D7, putih rokade, hitam bidak A6 mengancam gajah, gajah E2, hitam gajah F5, C5, tujuannya tentu untuk pengembang buah juga. Di sini putih bidak maju D4 mengancam gajah, hitam gajah mundur D6, putih bidak C4. Pada posisi ini sebenarnya langkah yang lebih baik untuk hitam itu kuda ke F6. Tetapi banyak juga pemain pemula yang memainkan kuda G ke E7. Dan dia lupa kalau gajahnya sudah tidak punya jalan lagi. Dan di sini tentu putih akan memainkan bidak maju C5 dan gajah hitam sudah tertangkap. Itu artinya hitam sudah kalah. Nah, sahabat catur, itu tadi 5 buah jebakan catur dalam pembukaan yang juga sangat penting untuk menambah koleksi jebakan Anda. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.